Shalom adik-adik, apa kabar semuanya yang di rumah? Puji Tuhan semuanya luar biasa dan baik-baik. Nah, hari ini kita kembali lagi di ibadah kita walaupun masih secara online, tapi kita tetap bersuka cita ya untuk memuji nama Tuhan. Siapa yang sudah siap memuji nama Tuhan? Kita semua sudah siap. Karena semuanya sudah siap, mari kita puji Tuhan dengan hati yang gembira dengan mengangkat lagu pujian Hati yang Gembira Adalah Obat. Yang gembira. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang, tapi semangat yang patah keringkan tulang. Yang gembira, hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang, tapi semangat yang patah keringkan tulang. Yang gembira, Tuhan senang. Adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih ya Bapak atas berkat dan penyertaan Bapak dari minggu kemarin kepada hari ini. Kami bisa berkumpul lagi walaupun secara online untuk ibadah ya Bapak. Kiranya Bapak yang berkati ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhir nanti. Kiranya Tuhan yang lancarkan sampai akhir ibadah nanti. Hanya di dalam nama Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik masih semangat untuk memuji nama Tuhan? Pasti semangat ya. Oh iya, siapa yang merasakan kebaikan dan kasih setia Tuhan selama 1 minggu ini? Kita semua pasti merasakannya ya. Maka dari itu kita mengangkat lagu pujian Kecaplah dan Lihatlah. Mari kita angkat lagu pujian Kecaplah dan Lihatlah. Kecaplah dan lihatlah, betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah, betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu, syukur bagimu Tuhan, hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Adik-adik, sebentar lagi kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari kita fokuskan diri kita siapkan hati kita karena kita mau mendengar firman Tuhan. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita angkat lagu pujian Tetap Setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu.
Shalom adik-adik, apa kabarnya hari ini? Pasti dahsyat, luar biasa? Yes, yes, yes. Puji Tuhan, hari ini kakak dan Nevanya bisa bertemu kembali dengan adik-adik kelas Batita dan juga kelas kecil. Kita hari ini mau sama-sama belajar firman Tuhan ya. Nah, gambar apa ini adik-adik? Ada yang tahu? Gambar siapa? Ya, gambar Yesus. Lagi ngapain ya? Ya, Yesus sedang berdoa. Hari ini itu yang akan kita bahas bersama. Nah, minggu kemarin kita sudah belajar tentang penyambutan Yesus di Yerusalem. Kalau hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan tentang yang berdoa di Taman Getsemani. Sebelum dimulai, kita berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu. Kami bersyukur hari ini kami dapat berkumpul untuk boleh sekolah minggu. Kami mau mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Ajar kami untuk boleh mendengarkan dengan baik. Ajar kami untuk boleh melakukan firman Tuhan dengan baik. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Adik-adik, pembacaan firman Tuhan kita hari ini terambil dari Matius 26 ayat 36 sampai 46. Matius itu perjanjian baru. Ya, dari Matius 26 ayat 36 sampai 46. Kakak bacakan ya untuk adik-adik di rumah. Di Taman Getsemani. Maka sampai sama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini, sementara aku pergi ke sana untuk berdoa." Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku." Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa. Katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Setelah itu, ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa. Katanya, "Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu." Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat. Ia membiarkan mereka di situ, lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya, dan mengucapkan doa yang itu juga. Sesudah itu ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihat bahwa Anak Manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, mari kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat." Itu pembacaan firman Tuhan kita adik-adik. Nah, tema kita hari ini apa ya? Tema kita hari ini adalah Yesus berdoa. Apa tema kita? Yesus berdoa. Ya, adik-adik, tema kita hari ini adalah Yesus berdoa. Nah, jadi adik-adik, Yesus pergi bersama murid-muridnya ke suatu tempat yang namanya apa? Taman Getsemani. Ke tempat yang bernama Taman Getsemani. Nah, di sana Tuhan Yesus mau berdoa. Nah, waktu sampai ke tempat tujuan di Taman Getsemani, murid-murid yang lain disuruh Tuhan Yesus tinggal. Lalu Tuhan Yesus mengajak 3 orang muridnya untuk masuk lagi ke dalam. Tuhan Yesus berdoa. Siapa saja 3 orang muridnya yang diajak Tuhan Yesus untuk menemani dia berdoa? Ada siapa? Yang pertama ada
Petrus. Nah, yang kedua tadi ayat Alkitab kita, kedua anak Zebedeus, yaitu Yakobus dan Yohanes. Jadi yang diajak Tuhan Yesus adalah Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Nah, kemudian Yesus meninggalkan mereka bertiga di suatu tempat, lalu Yesus masuk lagi ke dalam untuk sujud dan berdoa. Yesus sujud dan berdoa. Yesus ini sebelum berdoa, dia bilang sama murid-muridnya, sama Petrus, Yakobus, dan Yohanes, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Karena apa? Tuhan Yesus sedih karena nanti akan disiksa, akan disalib. Yesus sedih, dia ingin menguatkan dirinya, makanya Yesus berdoa. Nah, Yesus mulai berdoa. Apa yang Tuhan Yesus doakan? Yesus berdoa 9. Ya Bapakku, sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti kehendaki. Adik-adik ikuti ya apa yang Tuhan Yesus. Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Nah, itu adik-adik doa Tuhan Yesus. Lalu Tuhan Yesus kembali lagi melihat muridnya. Wah, ternyata Petrus, Yakobus, dan Yohanes lagi ngapain? Ya, mereka tertidur. Terus Yesus berkata kepada Petrus, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Maksud Yesus adalah supaya murid-muridnya bersiap, selalu berjaga-jaga dan berdoa kepada Tuhan agar segala masalah, segala pencobaan yang jahat, yang buruk itu pergi. Nah, tapi karena murid-muridnya tertidur tadi, terus sudah bilang sama Petrus tadi, Yesus akhirnya berdoa lagi adik-adik. Untuk kedua kalinya Yesus berdoa lagi. Apa Yesus doakan? Katanya begini, ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendakmu. Wah, adik-adik, Yesus berdoa supaya walaupun nanti Yesus akan sedih, akan merasakan sakit, tapi dia mau kehendak Tuhan yang jadi, karena itu pasti yang terbaik. Nah, ketika Yesus kembali, murid-muridnya tadi yang 3 orang ngapain? Masih tidur ternyata, karena mereka sangat ngantuk. Mereka masih tidur. Tapi Yesus membiarkan di situ, dan untuk ketiga kalinya Yesus berdoa. Dan Yesus mengucapkan doa yang itu juga. Kenapa doanya diulang-ulang ya? Karena Yesus ingin menguatkan hatinya. Dia ingin supaya rasa cemas, rasa takutnya pergi. Dia ingin diberi kekuatan oleh Tuhan. Karena dia yakin ini adalah yang terbaik untuk mati di kayu salib dan menebus dosa kita semua. Nah, setelah Yesus berdoa untuk yang ketiga kalinya, muridnya dan berkata, tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihat, saatnya sudah bahwa anak manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Marilah kita pergi, dia menyerahkan aku sudah dekat. Nah, Yesus berkata bahwa lagi nih aku akan ditangkap. Tuhan Yesus sudah tahu. Tuhan Yesus ingin murid-muridnya bersiap. Tuhan Yesus sudah ikhlas, sudah rela, sudah yakin bahwa nanti kematiannya di kayu salib adalah menebus dosa manusia.
Adik-adik, ternyata Yesus juga merasa takut seperti kita juga. Yesus sedih karena tapi dia rela melakukannya untuk menebus dosa kita. Kita nih adik-adik juga seringkali merasa sedih dan takut. Misalnya kalau papa mama kita kerja, sedih sendiri di rumah. Kalau papa mama keluar kota, sepi sendiri. Cuma ada adik atau kakak. Kangen deh gitu rasanya, pingin peluk deh. Nah, terus buat yang ini nih sekarang kan di musim hujan ya. Wah, hujan, tau mati lampu. Wah, terus ada petir, jedar. Wah, kita merasa takut. Wah. Terus kadang-kala kita sedih nih untuk yang sekolah nih. Kita sedih. Kita khawatir, gimana ya nilai ulanganku ya, bagus nggak ya, gitu. Saat kita sakit kita juga sedih, apalagi COVID begini nggak bisa kemana-mana. Kalau keluar harus pakai masker, nggak bisa sekolah, nggak bisa ke gereja, nggak bisa ketemu teman-teman. Nah, apa yang kita lakukan ya kalau lagi sedih, cemas, khawatir? Sama seperti Yesus, datanglah kepada Tuhan. Saat kita sedih, cemas, takut, khawatir, dengan apa? Dengan berdoa. Ya, karena berdoa itu adalah berbicara kepada Tuhan. Berdoa itu adalah ungkapan kita untuk memuji Tuhan, ungkapan rasa syukur kita bisa memohon pada Tuhan. Apa saja bisa kita doakan. Kita bisa lapor apa aja sama Tuhan, hari ini ngapain aja, apa yang kita rasakan, kita bisa bilang sama Tuhan. Dan kapan saja, berdoa bisa kapan aja. Pagi, siang, sore, malam. Baik saat kita sedih ataupun senang. Ya, bisa kapan aja kita berdoa. Dan di mana kita bisa berdoa? Berdoa bisa di mana saja. Tapi lebih baik di tempat yang sepi, sunyi, supaya kita fokus. Seperti Tuhan Yesus tadi yang berdoa di mana? Di Taman Getsemani. Adik-adik, berdoa itu juga bisa sendiri atau bersama-sama. Kakak punya gambar teman kita yang berdoa nih, dia berdoa sendiri. Wah, tekun ya berdoanya ya. Ada juga satu keluarga nih yang berdoa bersama-sama. Tuh ada bapaknya, mamanya, terus ada 3 orang anaknya. Dengan berdoa bersama, kita akan merasa lebih dikuatkan. Nah, adik-adik, karena berdoa itu adalah bicara sama Tuhan, maka kita harus hormat pada Tuhan. Sikap doa kita juga harus yang baik. Bagaimana sikap doa yang baik? Ya, lipat tangannya, tutup mata, kita fokus bicara sama Tuhan. Nah, kalau ada TV yang nyala, suara-suara lain, jangan didengarkan. Makanya sebaiknya sebelum berdoa matikan dulu TV-nya. Nah, kita harus fokus. Nah, kalau tadi berdoanya sama-sama nih, seperti ini, siapa yang berdoa, misalnya papa kita yang berdoa, dengarkan ya, dengarkan baik-baik, jangan ngobrol, harus fokus. Nah, adik-adik, itulah tadi sikap doa yang baik. Nah, kita harus yakin dan percaya bahwa Tuhanlah kekuatan kita, penghibur kita, juru selamat kita. Dia akan menjawab doa-doa kita. Apapun itu jawaban doa Tuhan pasti yang terbaik. Bisa sekarang, bisa nanti, atau tidak, tapi itu adalah yang terbaik buat kita. Adik-adik, sudah paham kan firman Tuhan hari ini? Nah, kalau udah paham nih, kakak mau meyakinkan adik-adik nih, supaya lebih paham. Kakak punya gambar ya. Nih, kita akan mencocokkan ya. Kita akan mencocokkan pertanyaan dengan gambarnya.
Mudah-mudahan jelas ya adik-adik. Pertanyaan pertama, apakah tema kita hari ini? Apa tema kita hari ini, ada yang ingat? Ya, Yesus berdoa. Mana gambar Yesus berdoa? Ini dia, tarik garis ya. Oke. Pertanyaan kedua. Nah, di manakah Yesus berdoa? Di mana tadi Yesus berdoa? Di Taman Getsemani. Ada gambar taman nggak ya? Ini dia nih gambar taman. Tarik garis lagi. Oke. Pertanyaan ketiga. Siapa saja doa? Siapa tadi ya? Ingat? Ya, mereka adalah Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Ada nggak ya 3 orang itu ya? Oh, ini nih, ada 3 orang nih. Dari garis lagi. Oke. Kemudian, yang selanjutnya, apa itu berdoa? Apa tadi? Berdoa kita kepada Tuhan. Nah, ini ada gambar bibir nih, huruf-huruf. Di garis ya. Oke, yang terakhir. Kapan kita berdoa? Kapan ya? Bisa baik saat sedih maupun. Nah, ini gambarnya nih, ada orang yang lagi sedih sama lagi senang. Oke. Semoga adik-adik mengerti ya. Untuk memantapkan hati kita, kakak mau ajak adik-adik untuk bernyanyi lagu Saya Senang Berdoa. Lagunya seperti ini adik-adik. Saya senang berdoa, bicara pada Tuhan, berdoa bersyukur pada Tuhan. Saya senang berdoa. Kata-katanya seperti ini. Saya senang berdoa. Berdoa Tuhan. Tuhan. Saya senang berdoa. Sekali lagi ya, supaya adik-adik lebih tahu ya. Saya senang berdoa, bicara pada Tuhan, berdoa bersyukur pada Tuhan. Saya senang berdoa. Nah, adik-adik, mari kita rajin berdoa, mengungkapkan isi hati kita kepada Tuhan, karena Dialah juru selamat kita, kekuatan kita. Yuk, kakak mau tutup di dalam doa ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan, hari ini kami boleh belajar tentang firman. Kami mau ya Tuhan, seperti Engkau yang mau berbicara pada Tuhan. Kami mau mencurahkan isi hati kami Tuhan. Doa. Ajar kami untuk boleh rajin berdoa dan boleh berdoa dengan baik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah, terima kasih adik-adik. Sampai jumpa minggu depan. Dah. Tuhan berkati. Yohanes 12 Ayat 13b. ayat 13b. Hosana. Hosana. Diberkatilah dia Diberkatilah dia yang datang yang datang dalam nama Tuhan, dalam nama Tuhan, Raja Israel. Raja Israel. Hosana. Diberkatilah dia yang datang dan dalam nama Tuhan, Raja Israel. Hosana. Diberkatilah
Diberkatilah dia dia yang yang datang datang dalam nama Tuhan Tuhan Raja Raja Israel. Israel. Hosana, berkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan Raja Israel. Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan Raja Israel. Hosana, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan Raja Israel. Hosana, Diberkatilah dia diberkatilah dia yang datang datang dalam dalam nama Tuhan nama Tuhan Raja Raja Israel. Israel. Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan Raja Israel. Hosana, berkatilah dia Yang datang dalam nama Tuhan yang datang dalam nama Tuhan Raja Israel. Raja Israel. Hosana, Berkatilah diberkatilah dia yang datang dia yang datang dalam nama Tuhan, dalam nama Tuhan Raja Israel. Raja Israel. Yohanes 12 ayat 13b. Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan Raja Israel. Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan Raja Israel. Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan Raja Israel. Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan Raja Israel. Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan Raja Israel. Adik-adik, puji Tuhan untuk firman Tuhan yang sudah kita dengar. Sebentar lagi kita mau mengumpulkan persembahan. Mari kita siapkan persembahan kita yang terbaik untuk Tuhan. Sebelum itu, mari kita menyanyikan lagu pujian, Ku Berikan Persembahan. Mari kita bernyanyi, Ku Beri Persembahan. Ku berikan persembahan terbaik dan terbesar, ku berikan kepada Tuhan. Ku berikan semuanya, tak ada yang tersisa, tak ada yang kusembunyikan. Ku persembahkan semua kepadamu Tuhan. Pasti kau memberkatiku lebih besar lagi. Adik-adik, mari kita berdoa untuk persembahan kita. Kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan, kami sudah mengumpulkan persembahan kami ya Tuhan. Kiranya apa yang kami beri ini ya Tuhan, kami beri dengan kerelaan hati kami dan dengan sukacita ya Tuhan. Terimalah persembahan kami ini Tuhan, kiranya persembahan ini bisa menyenangkan dan memuliakan nama-Mu. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan ucap syukur, haleluya, amin. Adik-adik, sekarang kakak mau menyampaikan pengumuman. Pengumuman yang pertama, jangan lupa dikerjakan renungannya. Nanti setelah selesai dikerjakan, jangan lupa dikumpulkan ke wali kelasnya masing-masing. Yang kedua, kita ada ayat hafalan yang diambil dari 1 Petrus 5 ayat 7. Kakak ulangi ya, diambil dari 1 Petrus 5 ayat 7. Yang bunyinya, serahkan
segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Terima kasih. Adik-adik, sebentar lagi kita mau menutup ibadah kita sebagai tekad atau komitmen kita bahwa kita mau tetap dan selalu berdoa kepada Tuhan. Mari kita bernyanyi Dia Hanya Sejauh Doa. Ibadah kita sudah selesai. Untuk menutup ibadah kita hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di surga, terima kasih ya Bapa karena Kau telah sertai kami dari awal, pertengahan hingga akhir ibadah ini ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, Kau telah hadir di tengah-tengah kami ya Bapa. Kami sudah memuji dan mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Kiranya apa yang kami dengar hari ini ya Bapa tidak sia-sia bagi kami ya Bapa, tapi kami juga bisa menjadi pelaku firman ya Bapa. Berkati juga kesehatan setiap kami ya Bapa. Kiranya berkati juga rezeki kedua orang tua kami. Berkati pendidikan adik-adik kami ya Bapa. Kiranya juga ya Bapa berkati kakak-kakak guru sekolah minggu kami agar tetap semangat untuk melayani ya Bapa. Ya Bapa, kiranya hanya ini doa kami ya Bapa, kami sempurnakan seperti doa yang Kau ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih.